Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Nurul Insani Daenglolo. Saya dari kelas BKI 5B. Di sini saya akan membahas tentang teknik permainan dalam bimbingan konseling. Teknik bimbingan konseling. Teknik merupakan cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Teknik dapat pula dipandang sebagai prosedur dalam pencapaian tujuan. Dalam konteks bimbingan dan konseling, teknik dipandang sebagai suatu cara ataupun prosedur sistematis dalam pelaksanaan layanan bimbingan. Penggunaan teknik tertentu akan mengikuti langkah-langkah tertentu pula sesuai dengan teknik yang digunakan. Teknik juga dipandang sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan bimbingan. Terdapat beberapa macam teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok, antara lain yaitu teknik ekspositori, diskusi kelompok, permainan peranan, permainan simulasi, homeroom, karya wisata, problem solving, game atau permainan kelompok, dan sebagainya. Yang akan saya bahas dalam video ini adalah teknik games atau permainan. Perkembangan teori yang tentang permainan dan pembuktian hasil penelitian tentang permainan membawa angin segar bagi para pendidik di lapangan. Pembelajaran pun menjadi proses yang menyenangkan dengan teknik permainan, sehingga siswa menjadi betah dalam arahan dan bimbingan guru di dalamnya. Berikut ada beberapa contoh dalam permainan untuk konseling, yaitu yang pertama, permainan kisah angka-angka. Permainan ini bertujuan agar peserta mengenal satu sama lain dan menghilangkan kekakuan dalam kelompok. Yang kedua, permainan konsentrasi. Keseimbangan otak kanan dan kiri. Permainan ini bertujuan untuk mencairkan suasana dalam pemberian layanan. Ketiga, permainan berhitung kelipatan untuk mengenal. Permainan ini bertujuan untuk mengenal jauh anggota kelompok, juga untuk melatih konsentrasi. Keempat, permainan gajah dan semut. Permainan ini digunakan untuk melatih keseimbangan otak kanan dan kiri, serta melatih konsentrasi. Dalam melatih konsentrasi, selain permainan yang disebutkan tadi, ada juga senam otak yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, fokus, dan daya ingat. Senam otak ini dapat dilakukan kapan saja, bisa saat pagi sebelum melakukan aktivitas, malam sebelum tidur, atau saat ada waktu luang. Jika ingin manfaatnya lebih cepat dirasakan, maka senam otak ini harus dilakukan secara rutin. Berikut contoh dari senam otak. Yang pertama, tangan kanan membentuk huruf V dan tangan kiri membentuk pistol. Lakukan secara berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua, tangan kanan membuka dan tangan kiri mengepal. Lakukan secara berulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya saya akan membagikan video dari teknik permainan semut dan gajah. Selamat menyaksikan. Permainan permainan. Permainan apa mas? Dirinya sok melingkar. Lingkar. Permainan semut dan gajah. Permainan semut dan gajah. Konsentrasinya. Konsentrasi. Semut kecil, tapi lingkarannya besar. Terus gajah. Lingkaran kecil. Semut besar. Gajah.
atuh, semut kecil. Gajah besar. Gajah Besar. semut Kecil. tarik lagi kieu tah. Gajah Besar. semut Kecil. Bisa Dia tuh. Kabelah dia gitu nah. Gede-gede.